Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk setup Neofim-nya. Kali ini kita akan men-setup untuk front end developer ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, silahkan cek dulu karena ini merupakan seri video untuk setup Lunar Theme. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang hanya butuh untuk setup front end-nya, silahkan ikuti tutorial ini. Tapi kalau misalkan ingin mengetahui secara keseluruhan cara setupnya, silahkan cek playlist di channel ini. Oke, mulainya kita akan masuk ke directory config-nya ya. cd nah dot config kemudian lvim. Nah, seperti ini ya. Nah, ini directory untuk config Lunar Theme. Saya akan buka L dan enter. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan config ya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini space kemudian L dan I, di sini sudah ada tiga language yang sudah kita pasang. Ada JSON LS, ada Lua, ada Stilua. Oke. Sekarang kita akan melakukan config untuk front end. Nah, sebelum mulainya kita akan masuk dulu ke config. Nah, kita bisa baca-baca dulu dari dokumentasinya di sini. Di sini ada language, di sini ternyata untuk HTML tidak ada ya. Tapi kita bisa gunakan karena Mason ini sudah support untuk HTML. Nah, di sini ada TypeScript ada, tapi HTML-nya tidak ada. Kita bisa gunakan di sini. Oke. Kemudian kita juga akan buka config yang pernah saya buat. Di sini ada config. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah kita akan mendefinisikan ini ya. Tree seater kini udah. Kita bisa lihat dulu ke sini. Kita gedein aja ya. Ini tree seaternya sudah built-in, sudah kita definisikan. Nah, untuk Masonnya ini belum. Untuk LSP-nya belum ya. Oke. Kita ini sudah. Nah, berarti kita tinggal definisikan yang ini. Ini kita definisikan untuk yang mau kita setup ya. Ini kita tekan O, kemudian kita paste ke sini. Kita definisikan di sini LSP installer. Nah, misalkan seperti ini ya. Yang mau kita gunakan di sini Silang kita tidak dulu ya, karena ini juga PHP tidak, Java ini tidak. Ini akan kita gunakan TS server untuk JavaScript, kemudian emmet ls ini untuk emmet-nya, kemudian ada css ls ini untuk css, ada html ini untuk html. Oke, ini untuk language-nya. Nah, kemudian di sini nih, ini ada untuk spesial untuk emmet ya. Karena emmet ls ini belum tersetup secara default, jadi kita harus daftarkan. Kalau misalkan kita tidak melakukan pendaftaran seperti ini, nanti tidak kebaca itunya ya. Ini kita coba remark dulu deh. Kita remark dulu, nanti kita buktikan kebaca atau tidak. Ini kita save. Nah, sekarang kita akan keluar. Oke. Misalkan ini kita buka tab baru ya. Tab baru, kemudian kita akan masuk ke directory cd, kemudian kita akan masuk ke folder download. Nah, di folder download ini ada file HTML ya. Kita akan buka L index.html. Nah, lihat ketika dia pertama dibuka, karena tadi sudah kita definisikan LSP installernya ya. Di sini sudah keluar tuh. Ada HTML, CSS, emmet ls, TS server. Ini tinggal kita enter saja. Nah, di sini belum aktif ya, lihat. Karena dia masih proses untuk install. Tuh, dia lagi compile, baru dia muncul. Tuh, masih proses. Nah, emmetnya masuk ya ke sini ya. Emmetnya masuk. Kita space, kemudian coba L dan I. Nah, di sini sudah masuk semua ya. Ada CSS, ada emmet, HTML, JSON LSP, Stilua, Tailwind. Udah. Ini Tailwind walaupun tidak kita definisikan nih dia otomatis keluar ya.
karena secara config yang dibuat oleh LunarVim dia membaca itu. Ketika menemukan file HTML, CSS, JavaScript, dia akan jalankan TLW-nya. Oke, kita akan coba ya di sini untuk completion-nya. Completion-nya misalkan ini kita hilangkan dulu ya. Ini kita hilangkan, kita delete. Kita coba jalankan emet yang kemarin ya, ini. Nah, bukan emet snippet. Ini snippet yang kemarin kita buat. Nah, sekarang kita coba untuk heading 1. Nah, lihat di sini ada LSP ya. Nah, LSP itu beda dengan jadi di sini ada keterangannya, ada snippet, ada LSP. Kalau snippet ini datang dari yang kemarin kita config. Nah, kalau LSP ini datang dari completion yang kita setup tadi. Contohnya di sini ya. Selamat datang. Nah, atau mau membuktikan teman-teman tinggal buka siku seperti ini ya. Tuh ada banyak LSP tuh. Oh, tag karena tag itu diawali dengan siku seperti itu. Jadi di sini ada banyak pilihan. Nah, oke, HTML sudah ya. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk emetnya. Nah, emet ls kita bisa lakukan dengan div dot main misalkan. Nah, ini LSP ya untuk emet. Jadi kalau kita tekan enter dia langsung buat kelasnya. Itu untuk emet. Nah, kalau misalkan teman-teman baru pertama kali melakukan config dan terjadi kendala, itu bisa jadi karena belum diregistrasikan ya. Karena ini sudah pernah ke load sebelumnya. Jadi nah, di bagian ini yang tadi kita remark ya. Nah, ini mana tadi? Ini teman-teman registrasiin untuk language yang tidak terdaftar MTLS-nya ini. Saya sih sarankan ini teman-teman registrasikan karena beberapa case saya nyobain ini tidak kebaca. Ini udah langsung kebaca nih MTLS-nya. Kebetulan sudah pernah di load jadi cache-nya masih ada. Jadi masih kebaca. Oke, ML sudah berjalan, kemudian HTML juga sudah berjalan. Kita save. Nah, sekarang kita akan buka sidebar-nya. Spasi, kemudian tekan E. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih saya akan hapus dulu ya packet.json-nya. Nah, seperti ini. Yarn log ini kita hapus dulu ya. Sebagai kalau misalkan ini enggak ada nanti si si TS servernya atau si JavaScript-nya nggak mau jalan. Kalau yang HTML masih bisa ya. Nah, kita coba untuk yang CSS dulu ya, CSS. Nah, di sini ada sudah ya CSS emet, di sini sudah muncul juga nih. Nah, kita kalau misalkan coba input, nah untuk memastikan teman-teman untuk ngecek LSP-nya jalan atau tidak, spasi, kemudian tekan L, kemudian tekan I kecil. Nah, di sini beberapa language yang kebaca ya pada file CSS. Ada CSS LS untuk CSS-nya. Dia membaca dari ekstensi CSS, SCSS, dan LESS. Kemudian ada emet juga sama, ini membaca dari file ekstensi CSS. Kemudian di sini ada HTML juga sama, kemudian ada emet LS, kemudian ada Tailwind. Nah, jadi emetnya ada dua nih. Jadi emet untuk CSS dan emet untuk HTML-nya. Nah, di sini juga ada Tailwind. Nah, Tailwind ini tidak terbaca karena di sini direktorinya belum ada ya. Packet.json-nya tadi kita hapus. Nah, supaya bisa jalan di sini. Nah, barusan ada keterangan ya di sini LSP install. Sini ada keterangan. Nah, packet.json. Nah, supaya dia terbaca kita definisikan di sini. Walaupun packetnya itu kosong, kita bikin aja packet.json supaya dia membaca rootnya. Nah, sekarang sudah kita buat, kita coba cek lagi LSP install info. Nah, lihat TLW-nya ini belum. Nah, walaupun kita sudah mendefinisikan packet.json, ini kita load ulang. Caranya ini kita keluarkan semuanya, ini wiki enter. Nah, kita buka dengan L enter. Nah, kita buka sidebar-nya. Kita buka lagi CSS-nya. Nah, spacebar,
LI. Nah, kita bisa lihat ini walaupun tidak, ini juga tidak ya. Ini masih belum terbaca mungkin karena packet.json-nya ini tidak di dalam. Nggak apa-apa lah. Nah, kalau enggak kita coba hapus ya ini dengan kita ganti dengan .git. Nah, coba kita dengan .git ya. Kita close lagi. Kita buka. Oke. Nah, ini belum didaftarkan ternyata di sini. Jadi tidak muncul dia walaupun di sini Tailwind CSS-nya belum kita daftarkan, dan di sini kalau memastikan dia jalan atau enggak, di bagian bawah ini harus jalan ya. Tapi untuk kali ini Tailwind-nya kita coba mendaftarkan ya. Kita caranya spasi lsp info. Nah, ini kita copy dulu Tailwind CSS-nya. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini. Nih, kita duplikat. Kita masukkan ke sini. Escape, kemudian kita Ctrl S. Oke, kita coba keluarkan lagi. Kalau misalkan nggak keluar juga berarti kurang beruntung Anda. Oke, kita jalankan. Emmet ls. Ini kemudian emmet ls, Tailwind-nya. Oke, ini sudah jalan. Oke lah. Untuk Tailwind kita config belakangan nanti ya. Kita coba untuk ini dulu. Kita buat misalkan HTML. Oke, sudah jalan. Kita coba background color. Kemudian kita coba kasih CCC. Oke. Coloringnya juga sudah muncul dan juga komplexnya sudah oke. Oke, ini untuk CSS. Nah, sekarang kita coba untuk JavaScript. Escape. JavaScript ini kita buka ya sini. Oke. Di sini yang kebaca adalah TS server. TS server itu untuk server JavaScript. Nah, kita coba tekan I, kemudian kita ketikkan oke. Jalan ya. Konsol, oke. .log. Konsol. Jalan udah oke nih. Kita tekan spasi, escape, spasi LI. Di sini yang kebaca ada banyak nih, ada walaupun Tailwind nggak ada root directory-nya, tapi untuk TS servernya sudah kebaca nih. TS server sudah kebaca. Kita coba console.log hello world. Oke, sudah jalan ya. Nah, jadi kita sudah berhasil mengkonfig 3 language. Yang pertama HTML, ini sudah kita berhasil ya dengan Emmet-nya. Kemudian CSS juga ini sudah berhasil kita jalankan, dan JavaScript juga sudah berhasil kita jalankan. Kalau misalkan teman-teman mau membuat file tipe script juga bisa ya. Coba .ts misalkan ya. Nah, untuk tipe script misalkan di sini tuh sama juga sudah bisa ya. Jadi untuk tipe script juga sudah terbaca. Jadi ini untuk JavaScript dan tipe script sudah bisa dijalankan. Jadi untuk TSX juga harusnya sudah bisa nih. Check.tsx. Nah, kemudian kita coba di sini ya. Tuh, udah bisa juga tuh. Untuk TSX juga sudah bisa. Jadi untuk front end kita sudah berhasil ya mengkonfig mau untuk HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, ini sudah bisa. Nah, tinggal teman-teman nanti nih tambahkan snippet-snippet yang dibutuhkan. Caranya sudah pernah kita tutorialkan di video sebelumnya ya. Teman-teman tinggal cari dari Visual Studio Code, kemudian tinggal di
cangkokan ke config punya kita. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.